Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kali ini. Jujur aja, topik kita hari ini mungkin kedengarannya sepele ya, pencarian data di Excel. Tapi tunggu dulu. Ini tuh bener-bener penentu apakah kamu bisa pulang kantor on time jam 5 teng atau harus lembur berjam-jam cuma buat ngurusin spreadsheet. Buat kamu yang tiap hari bergelut sama ribuan baris data, kita bakal ngebahas evolusi yang luar biasa banget. Gimana caranya kita beralih dari rumus jadul yang bikin emosi ke solusi modern yang super cerdas. Coba deh ngaku aja, siapa yang pernah panik pas Jumat sore? Kamu baru aja dikirimin file Excel dari temen, pas dibuka layarnya langsung penuh sama error #N/A atau #REF. Terus ujung-ujungnya kamu harus buang waktu berjam-jam ngebungkus rumusnya pakai if error atau nyari tahu ini rusaknya di mana sih? Kalau kamu masih sering ngerasain pusingnya troubleshooting manual kayak gini di kantor, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah hari ini kita bakal tamatin penderitaan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya, Selamat Tinggal Buku Telepon Lama, alias VLOOKUP. Selama bertahun-tahun, VLOOKUP ini emang udah kayak legenda ya. Diajarin ke semua orang. Tapi faktanya, dia juga dalang utama dari rasa frustrasi kita. Pakai VLOOKUP itu ibaratnya kayak nyari nama di buku telepon jadul. Kaku banget. Syarat mutlaknya, data yang kamu cari itu harus ada di kolom paling kiri. Dan dia cuma bisa nyari ke arah kanan. Nggak cuma itu, yang paling ngeselin, VLOOKUP ini bergantung banget sama nomor urut kolom yang sifatnya statis. Bayangin ya, kamu udah ngitung manual nih. Oke, harganya ada di kolom kelima. Besoknya temen kamu iseng nyisipin satu kolom baru di tengah tabel. Hasilnya, rumus kamu langsung ambiar dan ngeluarin error #ref gara-gara nomor kolomnya geser. Bener-bener nggak efisien kan? Lanjut ke bagian kedua. Kita masuk ke era transisi, sistem GPS alias kombinasi index match. Gara-gara keterbatasan VLOOKUP tadi, para profesional data mulai sadar nih kalau mereka butuh sesuatu yang lebih tangguh. Pas limitasi VLOOKUP udah nggak bisa ditolerir lagi, para ahli mulai beralih ke sebuah kombinasi jitu. Daripada pakai satu rumus yang kaku, mereka gabungin dua rumus sekaligus, index dan match. Filosofinya beda jauh banget. Kalau VLOOKUP itu ibarat pustakawan kaku yang cuma bisa jalan satu arah, index match ini kerjanya persis kayak sistem GPS. Tugasnya dipisah, match jadi sensor lokasi buat nemuin koordinat baris atau kolom secara akurat, nah index yang jadi kurirnya, ngambil nilai di koordinat tersebut. Pendekatan ini bikin pencarian data kamu jadi 100% dinamis. Terus kenapa sih index match ini dibilang superior? Keunggulannya tuh lumayan drastis. Pertama, karena dia pakai referensi yang dinamis, rumus kamu bakal kebal. Mau kamu nambahin atau ngapus kolom sesuka hati, rumusnya nggak bakal rusak. Kedua, kamu bebas dari kutukan harus ke kanan. Sekarang kamu bebas nyari ke kiri, ke atas, ke bawah, kemana aja bisa. Ketiga, dan ini penting banget kalau dataset kamu ukurannya seperbesar ya, index match ini jauh lebih enteng buat prosesor komputermu. Soalnya dia cuma ngebaca dua kolom yang relevan aja, bukan ngeblok satu tabel gede. Dan yang terakhir, dia nggak peduli kalau teks yang kamu cari itu panjangnya lebih dari 255 karakter. Di mana itu adalah kelemahan fatalnya VLOOKUP. Nah, sekarang kita sampai di bagian ketiga. Bintang utama kita, XLOOKUP, sang super app. Dengar-dengar tadi, kayaknya index match udah sempurna banget kan? Tunggu dulu, kita kan hidup di era modern. Jujur aja, ngajarin index match ke anak magang atau teman yang baru belajar Excel, itu lumayan bikin pusing. Ada dua rumus, tanda kurungnya banyak banget, dan kalau kamu lupa satu koma aja, kelar deh, error semua. Nah, XLOOKUP datang buat ngeruntuhin keribetan itu. Dia ngambil semua kekuatan super dari sistem GPS tadi, tapi dibungkus dalam satu rumus tunggal yang super gampang. Intinya, kamu cuma butuh nentuin 3 hal. Apa yang dicari, di mana nyarinya, dan apa hasilnya. Udah, sesederhana itu. Makanya saya sebut ini sebagai super app. Masuk ke bagian keempat. Kita bakal bahas apa aja sih fitur ajaib penghemat waktu dari fungsi ini. Dari materi yang kita kumpulin, ada 3 peningkatan luar biasa di XLOOKUP yang bakal ngebabat habis kerjaan manual kamu. 3 pilar utamanya adalah pencarian ke segala arah secara otomatis, pencocokan persis dari sananya, dan yang paling keren, penanganan error yang udah terpasang langsung di dalam rumusnya. Yuk, kita bedah satu-satu biar kamu bisa langsung praktek. Fitur ajaib yang pertama, pencarian ke segala arah secara otomatis. Pakai XLOOKUP, kamu cuma tinggal pilih kolom mana yang mau dicari dan kolom mana yang jadi hasilnya. Selesai. Nggak ngaruh deh apakah kolom hasilnya itu ada 5 langkah di sebelah kiri atau 10 langkah di sebelah kanan. Dia bakal nyari dengan santai, tanpa perlu bikin rumus bersarang yang bikin pusing, dan tanpa perlu ngacak-ngacak struktur tabel asli kamu. Lanjut ke fitur ajaib kedua. Dan jujur ya, ini favorit saya banget. Jadi gini, di VLOOKUP atau match jadul, kalau kamu lupa ngetik angka 0 atau kata false di ujung rumus,
Excel tuh bakal otomatis nyari hasil yang mirip-mirip. Ini bahaya banget loh. Bisa aja kamu niatnya nyari harga pisang, Excel malah ngasih harga pir gara-gara datanya nggak urut. Bayangin kalau itu terkirim di invoice ke klien kan gawat. Nah, XLOOKUP ini nyelamatin kamu dari kecerobohan itu. Secara default, dia itu udah pencocokan persis. Jadi, kamu nggak usah repot-repot lagi nambahin argumen aneh-aneh di akhir rumus. Dan ini dia nih pahlawan penyelamat Jumat sore kita. Fitur ajaib ketiga, yaitu argumen if not found. Dulu kalau datanya nggak ketemu, yang nongol pasti error #NA. Terus buat ngebersihinnya, kita terpaksa membungkus rumus itu pakai fungsi if error yang panjang banget. Di XLOOKUP, keribetan itu udah dimusnahin. Dia udah punya fitur anti-error langsung di dalam rumusnya. Jadi, semisal datanya emang nggak ada, kamu tinggal suruh dia nampilin teks rapi kayak data tidak ditemukan, atau sekedar ngeluarin angka 0. Hasilnya, rumus kamu tetap pendek, gampang dibaca, dan pastinya elegan. Nah, kalau kita jejerin ketiga raksasa ini, kelihatan jelas banget kan? XLOOKUP ini adalah jalan pintas yang paling top. Dia tuh gampangnya dapat kayak VLOOKUP, tapi fleksibilitas dan tenaganya ngalahin index match. Apalagi ditambah tameng anti-error bawaan tadi. Bener-bener sebuah evolusi yang sempurna. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian kelima. Awas isu kompatibilitas. Sebelum kamu semangat banget besok pagi ke kantor terus ngerombak semua rumus Excelmu pakai XLOOKUP, kita harus kembali ke realita dunia kerja. Gini, XLOOKUP itu emang ajaib, tapi dia ini barang baru. Bayangin ya, kamu udah begadang bikin dashboard laporan yang super keren pakai rumus XLOOKUP. Terus kamu kirim ke bos atau klien kamu. Tapi pas mereka buka, layarnya malah penuh sama tulisan error #name. Kok bisa? Ya, karena software Excel mereka yang jadul itu nggak ngenalin kosakata dari rumus XLOOKUP ini. Faktanya, XLOOKUP ini eksklusif cuma buat Microsoft 365 dan Excel versi 2021 ke atas. Rumus ini sama sekali nggak bakal jalan di Excel 2013, 2016, atau bahkan 2019. Makanya, punya skill index match itu ibarat skill bertahan hidup yang wajib banget kamu kuasain di kantor. Index match itu udah ada dari zaman batunya Excel, jadi dia dijamin bakal jalan di komputer jadul manapun, dan bahkan di platform kayak Google Sheets yang kadang beda ritme sama ekosistem terbarunya Excel. Pesan saya, pakai XLOOKUP buat ngebut, tapi tetap pegang erat index match sebagai pelampung selamatan kamu. Jadi kita udah napak tilas perjalanan luar biasa nih. Mulai dari VLOOKUP yang rentan ancur, terus berevolusi ke taktik cerdasnya index match, sampai akhirnya kita nyampe di era XLOOKUP yang elegan dan super ngebut. Kalau kamu paham cara kerja alat-alat ini, percayalah, kamu nggak cuma bakal kerja lebih cepat, tapi mindset kamu dalam nyusun data juga bakal berubah total. Nah, sekarang tantangannya buat kamu. Udah siap belum ngevaluasi ulang rumus-rumus di kerjaanmu dan mulai kerja lebih cerdas besok pagi? Terima kasih ya udah ngikutin sesi explainer kali ini, terus eksplorasi dan sampai ketemu di analisis seru kita selanjutnya.